Berarti kita modal 5 juta, kita hanya menunggu saja Bang sampai harga Bitcoin mencapai harga yang ada di table. Walaupun 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, iya. Benar sekali. Jangan pernah pasang mindset ya, jangan pernah pasang mindset halusinasi kayak tahun depan Bitcoin pasti naik tinggi nih. Ya, saya semangat deh, saya investasi di tahun ini, saya yakin tahun depan Bitcoin pasti naik. Hancur kamu kalau misalkan kamu berpikir dan bermindset seperti itu. Sama, 2 tahun lagi kalau menurut saya dari siklusnya, dari saya baca ekonomi berita dan lain-lain, menurut saya Bitcoin 2 tahun lagi pasti akan menyentuh 300.000 per dolar atau dia misalkan jadi ke 3 miliar. Jadi saya selama 2 tahun ini saya akan mencicil Bitcoin terus sampai 2 tahun kemudian. Hancur kamu kalau seperti itu. Jangan pernah halusinasi atau menghayal seperti itu teman-teman. Jangan pernah nebak Bitcoin ke harga berapa butuh waktu berapa tahun, ke harga berapa butuh waktu berapa tahun. Jangan pernah menebak atau halusinasi seperti itu. Kita memang percaya fundamental Bitcoin. Apakah Bitcoin akan ke 3 miliar? Iya. Tapi butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Apakah Bitcoin akan ke 2 miliar? Jawabannya adalah iya. Tapi butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Apakah Bitcoin akan ke 20 miliar? Iya. Tapi butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Kenapa saya selalu menyarankan kalian hapus cara berpikir kalian yang dimana halusinasi dan menghayal itu. Karena itulah yang banyak sekali membuat orang itu gagal. Dia inginnya prosesnya instan dan cepat sesuai dengan ekspektasi dia. Contoh, kamu mencicil setiap bulan sekarang. Menghayal dan halusinasi menurut analisa kamu tahun depan, anggaplah 2 tahun lagi Bitcoin itu naik tinggi ke 3 miliar atau 5 miliar. Kamu mencicil setiap bulan. Ternyata naiklah dia ke 3 miliar atau 5 miliar. Tapi terjadinya dalam 1 tahun ini. Nah, menurut analisa kamu, berarti kalau saya tunggu sampai tahun depan, dia akan lebih tinggi lagi. Akhirnya kamu tidak menjual. Kenapa? Karena kamu pakai halusinasi itu. Karena tahun depan masih ada sisa 1 tahun lagi, Bitcoin akan tinggi lagi. Tapi ternyata apa? Pas kamu menunggu, yang kamu berharap dia masih lebih tinggi lagi, taunya dia malah masuk ke bearish market dan dia balik ke harga beli kamu. Akhirnya apa kamu? Sakit hati. Sakit hati, wah kalau gitu saya jual kemarin ketika Bitcoin harganya 3 miliar. Taunya pas terjadi di tahun ini harga Bitcoin malah jatuh. Aduh sakit hati. Akhirnya apa kamu jual Bitcoin kamu karena kamu sakit hati dan kecewa. Kamu bilang Bitcoin gak ada masa depannya lah apa? Karena sakit hati. Pas kamu jual, tahun depannya Bitcoin naik lagi ke 5 miliar. Sakit hati lagi kamu. Aduh kok saya jual kemarin? Coba gak saya jual, pasti saya udah sukses. Itulah halusinasi dan menghayal itu yang membuat otak kita rusak. Jadi gak usah peduli Bitcoin butuh waktu berapa lama, berapa tahun untuk mencapai harga tertentu. Kalian hanya fokus pada data ya yang udah kalian tekankan. Contoh, saya itu udah disiplin banget memakai table money management ini. Saya nggak peduli butuh waktu berapa lama untuk mencapai harga target profit saya. Saya nggak peduli butuh waktu berapa lama. Tapi yang jelas apakah Bitcoin akan mencapai harga tersebut? Jawabannya adalah iya. Seperti itu. Jadi kayak contoh, modal 5 juta yang ada di atas ini. Modal 5 juta. Ya, ini pertanyaan yang ada di atas. Terus mau investasi di Bitcoin, cek harga Bitcoin. Kita pakai Indodax, ceknya harga Bitcoin itu 1,494 miliar rupiah. 14 tinggal ketik di sini 94 miliar. Nah, seperti ini. Saya mau jadi investor jangka panjang. Target profitnya 100%. Nah, bagaimana cara membacanya? Kalian mau ganti dengan target profit berapapun, ya. Harga jual di sini saja yang akan berbeda. Nih, kalau saya ganti jadi 5%, harga jual jadi lebih kecil. Otomatis prosesnya lebih cepat daripada yang 100%. Tapi kan harus tahu, profitnya itu juga jadi lebih kecil dibandingkan dengan 100%. Jadi kalian bebas mau ganti angka berapapun. Ya, cara bacanya tapi gimana? Sama nggak? Sama. Mau dengan target profit berapapun kalian ketik sama. Cara bacanya, saya tuh memakai table money management ini hanya modal disiplin saja. Saya hanya boleh membeli dan menjual sesuai yang ada di table ini. Pertama, di harga 1,494 miliar ini, saya beli dengan nominal 500.000 dulu. Oke? Kalau Bitcoinnya dia naik ke 2,988 miliar, ya, dari 1,94 ini dia naik ke 2,988 miliar, ya, saya akan jual. Ya, kalau dia naik tanpa penurunan loh. Dari harga pertama kali saya beli di sini dengan nominal 500.000, kalau dia naik terus tanpa penurunan, saya akan jual di sini 2,988 miliar. Dengan saya dapat berapa? 500.000. Kalau kalian ganti jadi 5%, kalian cukup jualnya di mana? 1,568 miliar.
beli di sini dengan nominal 500.000, dia naik 1,568, target profit 5%, kalian dapat 25.000. Tapi karena saya mau jadi investor jangka panjang, saya maunya ini 100% di sini. Jadi saya cuma mau menjual kalau dia naik ke dari 1,94 miliar, dia naik terus ke 2,988, saya jual di sini, saya dapat 500.000. Saya nggak peduli butuh waktu berapa lama. Tapi kalau tahunya dari 1,494 dia tidak naik, dia tahunya turun ke 1,449 miliar, ya saya beli lagi dengan nominal 1 juta. Lalu saya jualnya di mana? Saya jualnya di sini di 2,92 miliar. Hasil pembelian pertama dan kedua jadinya saya jual di sini 2,92 miliar. Jadi, kalau dari harga 1,449 miliar, Bitcoin naik terus menyentuh 2,92 miliar, saya akan jual semuanya di sini, saya dapat berapa? 1.492.000. Saya nggak peduli butuh waktu berapa lama. Kalau misalkan dia mau naik dari 1,449 ke 2,9, saya nggak peduli. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya nggak peduli. Pokoknya dia dari 1,449, kalau dia tidak turun lagi, dia naik terus ke 2,92 miliar, saya jual semuanya, saya dapat 1.400.000 ini. Modal saya 5 juta, dia dapatnya 6.400.000, belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Tapi kalau dia masih turun lagi gimana bang? Oke, kalau dia masih turun lagi, tinggal ikutin yang ada di table ini. Dari harga 1,449, tahunnya dia masih turun lagi, menyentuh ke 1,314 miliar. Ya saya beli lagi dengan nominal 1 juta. Hasil, jadinya jualnya di mana? Jualnya di sini, 2,734 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, jual semuanya di sini. Jadi dari 1,314 miliar, apabila Bitcoin naik terus ke 2,734 miliar, ya saya nggak peduli butuh waktu berapa lamanya. Pokoknya dia kalau dia naik ke atas ini, saya dapat 2.381.000. Saya jual semua Bitcoin saya. Seperti itu. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, saya jual semua di sini. Tapi gimana bang kalau masih turun lagi? Kalau dia masih turun lagi menyentuh di harga 1,135 M, saya akan beli lagi dengan nominal 1 juta. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, Bitcoin udah saya beli dan kumpulkan, saya jual semuanya di sini. Di 2,663 miliar. Jadi, kalau dari 1,135 M ini Bitcoin naik terus tanpa penurunan sama sekali, ya, saya nggak peduli butuh waktu berapa lama. Pokoknya kalau dia menyentuh ke 2,663 miliar ini, saya jual, saya dapat 3.599.000. Tapi kalau dia masih turun juga ke 776 juta dan menyentuh di harga ini, saya akan beli lagi dengan amunisi saya yang terakhir 1,5 juta. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saya jual semuanya di sini di 2,548 M. Jadi apabila Bitcoin dari 776 juta, dia mau turun ke 600 juta, mau ke 500 juta, mau ke 400 juta, ke 300 juta, atau dari 776 juta, dia tidak turun lagi, misalkan dari 776 juta, dia naik, terus naik ke 2,548, dia menyentuh di harga ini, baru saya jual semua, saya dapat 6.716.000. Modal saya 5 juta. Jadi total saya dapat 11.700.000 belum dipotong fee dan pajak. Seperti itu selesai. Jadi mau dia turun ke 500 juta, 400 juta, kalau posisinya udah di sini, saya nggak peduli. Saya tinggal diemin, saya simpan Bitcoin saya yang udah saya beli, saya akan simpan sampai dia harga kembali naik. Seperti itu teman-teman. Dia menyentuh di harga ini, saya jual semuanya, saya dapat 6.700.000. Bang, kalau misalkan kita jualnya nggak sesuai yang ada di table ini, misalkan baru sampai 2 miliar kita jual bang, boleh nggak? Boleh aja, tapi kamu udah melanggar atau mengkhianati strategi kamu ini. Seperti itu. Yang otomatis hasilnya juga nggak akan sesuai, lebih kecil dari ini. Kalau misalkan, bang, saya jualnya di 2,988, bisa dia anjlok bang, sampai 700 atau 500, terus kita kembali naik, kita jualnya di 3 miliar, boleh nggak bang? Boleh, tapi kamu melanggar strategi kamu yang udah solid ini. Seperti itu. Jadi kamu harus benar-benar disiplin. Makanya dari itu, saya tuh hanya disiplin aja. Saya target profit saya 100%, titik mati. Apapun yang terjadi, saya hanya mau membeli sesuai yang ada di table ini, dengan nominal yang sesuai yang ada di table ini, menjual dengan sesuai yang ada di table ini secara terstruktur seperti tadi. Agar hasilnya pun juga sesuai yang ada di sini. Cuman hasilnya di sini belum dipotong fee dan pajak. Ya, fee dan pajak di Indodax 1% lah. Jadi ini dipotong 1% lah. Seperti itu. Jadi bijaklah kalian untuk menjadi selalu disiplin dan menentukan target profit ini. Kalau kalian orangnya tidak sabaran, silakan dikecilin aja. Mau 5%, 10%. Kalau kalian orang yang mau profit besar, jangka panjang dan buar gitu, silakan minimal 100%. Seperti itu teman-teman. Tapi kalian harus sadar diri, investasi butuh waktu. Buat kalian yang butuh table money management ini, kalian bisa ke profil TikTok kita, ke website kita. Nih, mau di browser Google Chrome atau apapun, LYNKID/game-laptop murah, ketik aja ini. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools profit, kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di Android kalian. Kalau
Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli tabel ini bisa buka di iPhone kalian. Kalian mau pakai selain Indodax bisa selama pakai nominalnya rupiah exchange Indo